Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami peserta latsar CPNS Kemenkumham Angkatan 45 kelompok 1 akan membawakan presentasi terkait etika publik. Baik, sebelum kita memulai presentasi, ada baiknya kita melakukan perkenalan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3, yaitu saya, Adek Surya Wijaya, dan rekan saya EGD Indra Wahyudiyatmika akan membawakan materi etika publik. Baik, langsung saja yang pertama, yaitu pengertian etika. Etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik buruk, benar salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Yang selanjutnya adalah pengertian dari kode etik. Kode etik adalah aturan yang mengatur terkait dengan tingkah laku dalam suatu kelompok khusus yang mana sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan yang tertulis. Selanjutnya, kode etik aparatur sipil negara. Berdasarkan Undang-Undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN terdiri dari 12 butir, yaitu diantaranya yang pertama, yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, yaitu melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh mana tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun etika pemerintahan. Sementara yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut terkait dengan kebijakan negara. Baik, selanjutnya yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait dengan kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar aparatur sipil negara atau ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas dari ASN. Yang terakhir, yaitu yang nomor 12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Baik, yang selanjutnya adalah nilai-nilai dasar etika publik. Berdasarkan Undang-Undang ASN, nilai-nilai dasar etika publik terdapat 14 butir, yang mana diantaranya akan dijabarkan sebagai berikut. Jadi yang pertama, memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Yang kedua, yaitu setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, menjalankan tugasnya secara profesional dan tidak berpihak. Yang keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang keenam, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang ketujuh, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Yang kedelapan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program yang dibuat oleh pemerintah. Yang kesembilan, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan juga santun. Yang ke-10, mengutamakan kepemimpinan yang berkualitas tinggi. Yang ke-11, menghargai komunikasi, konsultasi, dan juga kerjasama. Yang ke-12, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja daripada pegawai. Yang ke-13, mendorong adanya kesadaran dalam melakukan pekerjaan. Yang ke-14, yaitu meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai suatu perangkat sistem karir. Sementara yang selanjutnya adalah terkait dengan definisi dan lingkup etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah suatu perilaku atau tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka
menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yakni yang pertama adalah pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua yaitu sisi dimensi reflektif etika publik yang mana berfungsi sebagai bahan ruang dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan juga sebagai alat suatu evaluasi. Yang ketiga yaitu modalitas etika yang mana menjembatani antara norma, moral, dan tindakan faktual. Yang selanjutnya adalah dimensi etika publik. Dalam dimensi etika publik terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama adalah dimensi kualitas pelayanan publik, yang kedua dimensi modalitas, dan yang terakhir adalah dimensi integritas publik. Baik, yang pertama yaitu dimensi kualitas pelayanan publik. Etika publik merupakan menekankan pada aspek nilai dan juga norma serta prinsip moral sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Moral dalam etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan juga konsep etika khas dalam pelayanan publik. Yang kedua yaitu dimensi modalitas. Membangun integritas publik, pejabat dan politisi harus disertai perbaikan sistem akuntabilitas dan juga transparansi yang didukung dengan modalitas etika publik, yaitu bagaimana bisa bertindak baik atau berperilaku sesuai dengan standar etika, cara bagaimana etika bisa berfungsi atau bekerja, struktur seperti apa yang mampu mengorganisir tindakan agar sesuai dengan etika, infrastruktur semacam apa yang dapat dibutuhkan agar etika publik dapat berfungsi dengan baik. Yang terakhir yaitu dimensi tindakan integritas publik. Integritas publik dalam arti sempit yakni tidak melakukan korupsi ataupun tidak melakukan kecurangan. Sementara dalam arti luas yaitu tindakan yang sesuai dengan nilai, tujuan, dan kewajiban untuk memecahkan dilema moral yang tercermin dalam kesederhanaan hidup. Integritas publik dimaksudkan yaitu kualitas dari pejabat publik yang sesuai dengan nilai standar ataupun aturan moral yang diterima masyarakat. Selanjutnya, terdapat unsur-unsur modalitas dalam etika publik yakni yang pertama akuntabilitas, yang kedua transparansi, dan netralitas. Yang pertama akuntabilitas. Akuntabilitas berarti pemerintah harus mempertanggungjawabkan secara moral, hukum, dan juga politik atas kebijakan dan tindakan-tindakan yang dilakukan kepada rakyatnya. Yang kedua, transparansi berarti organisasi pemerintah bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dengan memberikan informasi yang relevan atau laporan terbuka terhadap pihak luar atau organisasi mandiri, yaitu legislator, auditor publik, dan selanjutnya dipublikasikan. Yang terakhir yaitu netralitas yang dipahami sebagai ketidakberpihakan organisasi pemerintah terhadap pihak-pihak tertentu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya IGD Indra Wahyu Diatmika, nomor urut 6. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya terkait tuntutan etika publik dan kompetensi, di mana pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknik dan leadership, namun juga membutuhkan kompetensi etika. Dengan tanpa adanya kompetensi etika, pejabat publik cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan cenderung bersikap diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Di mana etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai dari sebuah kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan yang dipraktikkan dalam wujud kepribadian dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain, di mana profesionalitas merupakan persyaratan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi seorang pejabat publik, di mana suatu tugas atau pekerjaan harus dikerjakan oleh orang yang sesuai dengan bidang keahliannya. Selanjutnya ada perilaku pejabat publik, di mana saat ini perlu adanya perubahan mindset dari seluruh pejabat publik, di mana perubahan mindset yang harus dilakukan adalah perubahan sistem manajemen yang mencakup kelembagaan, ketatalaksanaan, budaya kerja untuk mendukung wujudnya suatu good governance. Dalam era reformasi birokrasi, ada 8 area perubahan yang harus dilakukan oleh seluruh kementerian atau lembaga baik dari pemerintah pusat maupun di daerah, yakni yang pertama ada manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan penguatan suatu organisasi, yang keempat ada penataan tata laksana,
Yang kelima, penataan sistem manajemen SDM. Yang keenam, penguatan akuntabilitas. Yang ketujuh, penguatan pengawasan. Yang kedelapan, penguatan pelayanan publik. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Pentingnya etika dalam urusan publik. Penyusunan kode etik supaya pegawai pemerintah memiliki kewaspadaan profesional dan spiritual serta memahami berbagai patokan sikap mental dan berperilaku dalam bertindak. Dengan ditaatinya kode etik yang berlaku bagi ASN secara umum, nantinya diharapkan bahwa para pejabat publik dapat menjalankan tugas-tugasnya seraya berperilaku sebagai pendukung nilai-nilai moral dan sekaligus pelaksana nilai-nilai etika publik dalam tindakan-tindakan nyata. Dengan rumusan kode etik yang baik dan diikuti sebagai pedoman bertindak dan berperilaku, diharapkan nantinya para pejabat akan melihat kedudukan mereka sebagai alat dan bukan sebagai tujuan. Yang selanjutnya, penggunaan kekuasaan, legitimasi kebijakan, di mana semakin tinggi dan luas kekuasaan seorang pejabat publik, maka akan semakin besar juga implikasi dari penggunaan kekuasaan bagi warga masyarakat, di mana asas etika publik mensyaratkan agar setiap bentuk kekuasaan pejabat dibatasi dengan norma etika maupun norma hukum. Etika publik juga mengharuskan agar setiap kekuasaan dipergunakan dengan tanggung jawab sesuai dengan lingkupnya masing-masing. Dari segi moralitas, kekuasaan harus memiliki legitimasi yang kuat, di mana kata legitimasi berasal dari bahasa Latin yaitu lex, yang makna awalnya berarti hukum, di mana istilah legitimasi bermakna kewenangan atau selanjutnya konflik kepentingan, di mana konflik kepentingan adalah tercampurnya kepentingan pribadi dengan kepentingan sebuah organisasi yang mengakibatkan kurang optimalnya pencapaian dari sebuah tujuan organisasi, di mana pengaruh bunuh dari adanya konflik kepentingan secara rinci yaitu yang pertama ada haji mumpung, di mana memanfaatkan kedudukan politis untuk kepentingan yang sempit dan sistem nepotisme. Yang kedua ada menerima atau memberi suap. Yang ketiga, menyalahgunakan pengaruh pribadi, di mana memanfaatkan pengaruh untuk kepentingan karir atau bisnis yang sempit. Yang keempat ada pemanfaatan fasilitas organisasi atau lembaga untuk kepentingan pribadi. Yang kelima, ada pemanfaatan informasi rahasia, di mana dapat mengacaukan kedudukan formal dengan keuntungan yang diperoleh secara informal. Yang keenam ada loyalitas ganda, di mana menggunakan kedudukan dalam pemerintahan untuk investasi pribadi. Selanjutnya ada sumber-sumber kode etik bagi ASN. Yang pertama ada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959, di mana PP ini mengatur terkait tentang sumpah jabatan pegawai negeri sipil dan anggota angkatan perang, di mana PP ini merupakan sumber kode etik yang paling awal yang dirumuskan sejak pemerintahan Indonesia memiliki sistem politik dan sistem administrasi sendiri sebagai sebuah negara yang berdaulat. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975. PP ini terkait tentang sumpah janji pegawai negeri sipil, di mana pada PP ini dirumuskan bahwa pada rezim Orde Baru, PP ini meletakkan dasar bagi sumpah atau janji pegawai negeri sipil yang selanjutnya dijadikan sebagai rumusan kode etik secara luas di Indonesia. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, yaitu terkait tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil, di mana dalam peraturan ini diuraikan secara lebih jelas hal-hal yang diharuskan serta dilarang dilakukan bagi seorang pegawai negeri sipil atau pejabat pemerintah untuk memberi peringatan dan mengajak para pegawai negeri sipil agar melaksanakan prinsip-prinsip dari etika publik dalam setiap tugas-tugasnya. Yang keempat ada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, di mana PP ini mengatur terkait pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil, di mana PP ini merupakan warisan dari pemerintahan Orde Baru dalam rumusan sumber kode etik PNS. Sebagian masih diteruskan pada pemerintahan di masa reformasi. Yang kelima ada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, di mana PP ini terkait tentang disiplin PNS.
Di mana tujuan dari dibuatnya peraturan pemerintah ini adalah untuk mewujudkan pegawai negeri sipil yang handal, profesional, dan memiliki moral sebagai penyelenggara pemerintah yang menetapkan prinsip kepemerintahan yang baik. Dan yang keenam ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu terkait tentang aparatur sipil negara atau ASN. Di mana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah yang paling kuat pada saat ini. Di mana undang-undang ini memang telah ditegaskan berbagai ketentuan disiplin pegawai negeri, sistem sanksi yang bisa dibebankan apabila seorang pegawai negeri sipil melanggar hukum, menyalahgunakan wewenang, dan terlibat dalam konflik kepentingan. Baik, selanjutnya ada implikasi kode etik dalam etika publik. Kode etik mencoba merumuskan nilai-nilai etis luhur ke dalam bidang tertentu, di mana dalam hal ini pada tugas-tugas pelayanan publik tentu saja kode etik sekedar merupakan pedoman bertindak yang sifatnya eksplisit, di mana paham idealisme etik mengatakan bahwa pada dasarnya setiap manusia adalah baik dan juga melakukan hal-hal yang baik, di mana apabila ada orang-orang yang menyimpang dari kebaikan itu semata-mata karena dia tidak tahu norma tidak tahu norma untuk bertindak baik dan tidak tahu cara bertindak yang menuju ke arah kebaikan. Hal yang diperlukan adalah suatu peringatan dan sentuhan nurani yang terus-menerus untuk mengunggah kesadaran moral dan melestarikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dan interaksi antar individu. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata dan perkataan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.